yang menghina ulama proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Saya nggak peduli siapapun orangnya, saudara. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Kekuatan di belakangnya sehingga dia berupaya begitu. Apa yang dilaksanakan? Ini pembangkangan terhadap pemerintah, kan? Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia tidak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus segera dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ada lagi yang membela, ada polisi yang melindungi bahwa ini adalah lumbung suara bagi ujaran penggal kepala. Apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Kontrol umat aja gak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Indonesia tidak akan runtuh hanya gara-gara sekelompok orang ini saja yang pembangkang. Untuk apa ada pemerintah kalau seperti itu? Hanya kalah kepada sekelompok kecil manusia ini. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Itu supaya kita pegang teguh. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Negara tidak boleh kalah sama ormas. Jadi tidak saatnya bangsa Indonesia itu mendukung TNI sepenuhnya. Ketika orasi Rizik Syihab bangkitkan jiwa radikal para pengikutnya. Kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit seperti saat ini, maka berpihaklah kepada kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Sejak kepulangannya ke Indonesia, Muhammad Rizik Syihab, pentolan organisasi Masyarakat Front Pembela Islam atau FPI, terus menjadi sorotan baik oleh masyarakat, aparat, hingga pemerintah. Bukan tanpa sebab, berbagai persoalan terkait dirinya selalu menjadi polemik yang amat meresahkan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, bagi para pengikutnya, Rizik Syihab yang memiliki gelar imam besar FPI tersebut sudah dianggap sebagai tokoh agama Sundul Langit yang kesempurnaannya mendekati keilahian itu sendiri. Di mana prinsip mereka ialah Rizik itu suci dan selalu benar. Meski mulutnya selalu mengeluarkan ujaran kebencian dan anjuran kejahatan, tetaplah prinsip utama itu harus dipegang, yakni Rizik selalu benar. Hal itu bukan omong kosong belaka, namun benar adanya. Orasi-orasi Rizik di hadapan umatnya yang belakangan ini tersebar di berbagai media sosial bukan hanya provokatif, tapi juga membangkitkan jiwa radikal para pengikutnya. Seruan-seruan di dalamnya seperti bunuh, serbu istana, dan jihad. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Siap jihad, siap jihad, takbir. Secara psikologis, hal ini sama saja dengan mengajak dan mendorong orang untuk berbuat radikal. Salah satu contohnya ialah pelaku lafaz azan yang diganti dengan kata jihad, Rehan Al-Qadri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Dalam sebuah video ceramahnya, Rehan mengaku siap mati dan rela binasa demi membela Rizik Syihab walaupun belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Rizik diludahin, diinjek-injek, marah nggak? Disobek-sobek fotonya, balihonya, marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Saya belum pernah berguru langsung sama Habib Rizik, belum. Saya ketemu saja belum pernah sama Habib Rizik. Saya sampaikan kepada kamu, saya belum pernah menatap langsung wajah Habib Rizik Syihab, hanya lewat video dan foto. Tapi wallahi, walaupun saya tidak pernah duduk di hadapan beliau, gak pernah bersalaman dengan beliau, demi Allah, andai ada yang macam-macam dengan Habib Rizik, andai ada yang menghina Habib Rizik, demi Allah, saya siap mati. Jiwa saya, harga diri saya, darah saya, ikut Habib Rizik.
Setelah berhasil diciduk, Rehan mengaku ajaran tersebut merupakan hasil didikan dari Bahar Smith, di mana kita ketahui Bahar Smith tengah mendekam di dalam penjara terkait dengan kasus tindak kekerasan. Selain itu, kasus azan jihad ini juga mendapat tanggapan dari Ustadz Maher yang juga tengah mendekam di dalam penjara terkait dengan kasus penghinaan terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Saya itu ingin minta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Pria dengan nama asli Sony Eranata ini mengaku bahwa dirinya sangat menentang tindakan yang dilakukan oleh Rehan Al-Qadri. Ia mengatakan hal tersebut merupakan tindakan provokatif, seperti ingin mengajak berperang. Namun, apakah statementnya tersebut memang sebuah kejujuran atau hanya semacam rayuan kepada pihak kepolisian agar dirinya dapat dirangkul seperti permintaannya kepada Habib Lutfi yang diucapkannya sambil berderai air mata? Antum itu provokatif. Hayal al-jihad, ente punya apa ya? Bilang, ente mau perang. Mau perang melawan siapa ya? Bilang, hayal al-jihad, hayal al-jihad. Begitu udah ketemu sama penyidik, kayak kucing dalam karung, ente nggak bisa ngomong apa-apa. Menjelang pemeriksaan Rizik di Polda Metro Jaya pada hari Senin 7 Desember 2020, pihak FPI pun sudah mempersiapkan pengawalannya. Bahkan dengan adanya ketegasan Kapolri yang akan menindak tegas masa pengawal Rizik Syihab, para pengikutnya ini malah tidak gentar. Namun, di hari yang sama pula terbukti bahwa militansi dan radikalisme seperti sudah merasuk kepada kelompok mereka dengan sangat serius. Dalam hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar sebuah konferensi pers soal terjadinya penyerangan anggota Polri oleh pengikut Rizik Syihab yang berjumlah 10 orang dengan menggunakan senjata api. Dalam insiden ini, 6 orang penyerang tewas ditembak dan 4 lainnya melarikan diri. Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Dalam konferensi pers tersebut, pihak kepolisian juga menunjukkan senjata-senjata yang dibawa oleh para pengikut Rizik tersebut, di antaranya semacam samurai dan bahkan senjata api. Senjata api tersebut mereka tembakan ke arah mobil aparat Polri sehingga mobil itu pun mengalami kerusakan. Yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Lalu, memang inikah tujuan Rizik Syihab dengan orasi-orasinya yang penuh dengan provokasi tersebut? Apakah ini yang dimaksud dengan revolusi akhlak yang senantiasa digaungkannya? Terbukti sesudah kepulangannya, Rizik tidak henti-hentinya berbuat kekacauan. Dari ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan dengan membuat kerumunan massa, protokol karantina 14 hari, isu dirinya melarikan diri dari rumah sakit, serta ketidakterbukaannya terhadap hasil swab tes virus corona miliknya. Belum lagi masa pembela Rizik yang selalu membuat keresahan, seperti penggerudukan rumah orang tua Menko Polhukam Mahfud MD sampai penolakan penurunan baliho bergambar Rizik Syihab di sejumlah daerah yang diperintahkan langsung oleh Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman. Menanggapi hal tersebut, Soleman Ponto selaku mantan Kepala BAIS TNI mengatakan bahwa dalam hukum humaniter, Habib Rizik beserta para pendukungnya masuk dalam kategori kelompok pembangkang. Jadi bukan merupakan kesalahan bila TNI harus turun tangan, apalagi jika mereka sudah berani bermain dengan senjata. Ini itu kalau dalam hukum humaniter itu sudah termasuk dalam kelompok pembangkang. Senada dengan mantan Kabais TNI, pengamat militer Koni Rahakundini juga mengatakan bahwa terdapat unsur pembangkangan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Selain itu, Koni berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pangdam Jaya ialah sudah seharusnya, karena bagi militer, keberadaan Rizik merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan atau AGHT. Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Dan ini kan beredar banyak di WhatsApp yang menyatakan bahwa nanti nggak apa-apa, turun aja, kita bikin lagi. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betul, kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Tindakan tegas yang dilakukan oleh TNI terhadap kelompok ini menuai dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan, hal ini memacu keberanian masyarakat di berbagai daerah untuk menolak kehadiran Rizik Syihab di sana. Terkait beberapa pelanggaran hukum yang dilakukannya, Rizik Syihab pun sempat meminta maaf. Ia mengaku sudah berusaha mencegah, namun kerumunan tersebut di luar kendalinya. Maaf kepada semua masyarakat, lalu dalam kerumunan di bandara, di Tamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali.
Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memastikan penyidikan terhadap Rizik akan tetap dilakukan meski dirinya telah meminta maaf. Silakan aja minta maafkan kepada rakyat Indonesia lah, khususnya rakyat Jakarta ini silakan, tetapi pendidikannya tetap berjalan tentang pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di daerah Petamburan pada saat adanya akad nikah anak dari saudara MRS. Hal itu juga dibenarkan oleh mantan Kabais TNI Soleman. Ia mengatakan Rizik harus tetap bertanggung jawab karena sudah banyak pelanggaran yang dilakukannya. Dan apabila ini dibiarkan, akan berakibat buruk terhadap wajah penegakan hukum di Indonesia. Kan perbuatan itu sudah dilakukan. Jadi itu tidak cukup. Karena perbuatan itu sudah dilakukan, ya harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, ia juga tidak menampik bahwa ada tawar-menawar politik yang melindungi kelompok ini. Untuk itulah, ia menambahkan bagaimanapun keadaannya, Indonesia harus tetap berdiri. Pemerintah dan aparat keamanan harus bertindak tegas agar negara Indonesia tidak runtuh hanya karena sekelompok orang. Demikian pun Indonesia, apapun risikonya harus berdiri, apapun risikonya. Kan itu hanya sebagian kecil, tidak banyak kok. Indonesia tidak akan runtuh hanya gara-gara sekelompok orang ini saja yang pembangkang. Paham radikalisme adalah sebuah ancaman serius yang mengancam persatuan dan kesatuan. Sebagai masyarakat, kita harus mendukung pemerintah, juga aparat keamanan, dan berpegangan tangan melawan paham radikalisme sambil mengingat kebinekaan negara kita. Mencegah meluasnya dengan apa yang sekarang ini banyak disebut, yaitu mengenai radikalisme, atau mungkin nggak tahu apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama.